dapat jabatan sebagai wali kota Solo, Gibran disebut netizen hanya ngemis ke Megawati. Gunakan privilege itu untuk jadi gubernur. Wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka disebut mendapatkan jabatan kepala daerah karena ngemis kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal itu diungkapkan oleh netizen saat menanggapi Gibran yang membalas warganet yang menawari menduduki jabatannya sebagai wali kota Solo. Akun Alden Benny mengatakan, janganlah mas kan udah capek-capek ngemis ke Ibu Megawati buat jadi wali kota. Lagian lebih gampang mas buat jadi wali kota, tinggal suruh semua beres. Itu kan orang mandang mas sebagai anak presiden, bukan karena kapasitas mas jadi wali kota. Gunakan privilege itu untuk jadi gubernur. Dikutip dari akun Alden Benny pada Sabtu 4 Maret 2023. Dan komentar tersebut pun langsung ditanggapi oleh Gibran. By the way ya, emang juga sih ya, kapan lagi ya, mumpung Pak Jokowi jadi presiden ya kan, mumpung Pak Jokowi berkuasa ya kan, kapan lagi ya kan anaknya bisa jadi wali kota, mantunya bisa jadi wali kota. Tapi by the way nggak bener kan ya mas ya, apa yang dikatakan oleh netizen ya kan, Mas Gibran sama Mas Bobi itu kan kepilih karena dipilih ya. Siapa juga ya kan yang berani ngelawan anaknya presiden ya kan. Hebat mas, hebat. Komisi Yudisial akan panggil Hakim PN Jakarta Pusat terkait putusan menunda pemilu 2024. Komisi Yudisial akan memanggil Majelis Hakim PN Jakpus yang memutus perkara gugatan Partai Prima terkait pemilu 2024. Komisi Yudisial sebagai penegak disiplin para hakim mengakui jika putusan tersebut kontroversial. Bahkan juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting, dalam siaran pers pada Jumat 3 Maret 2023 mengatakan putusan tersebut pada prinsipnya menimbulkan tanda tanya dan juga kontroversi di tengah masyarakat. Untuk itu, Komisi Yudisial akan melakukan pendalaman dengan memanggil hakim untuk dimintai klarifikasi. Apabila ada dugaan yang kuat terjadinya pelanggaran perilaku hakim, maka Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan. By the way guys, terkait putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda pemilu 2024, itu sih udah masuk keputusan ngawur ya guys. Karena apa? Karena pengadilan negeri itu nggak punya kewenangan untuk memutuskan perkara tersebut. Ini sih keputusannya jelas-jelas udah kelewatan banget. Atas hal tersebut mereka tuh nggak mikirin respon dari masyarakat yang marah terkait keputusan ngawur. Semoga aja ya guys ya, kepada ahli hukum, kemudian para pejabat-pejabat negara ini yang paham akan konstitusi dan juga Komisi Yudisial segera bergerak cepat dan juga bertindak cepat terkait Hakim PN Jakarta Pusat terkait putusan penundaan pemilu 2024 yang inkonstitusional. Guys, kalau udah tahu belum berita terbaru yang menurut gue sih kayaknya nggak pantas banget gitu loh ya. Bayangin aja ya, Pemprov anggarkan 2,3 miliar rupiah untuk mobil Jeep PJ Gubernur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan 2,3 miliar rupiah untuk pengadaan kendaraan dinas PJ Gubernur merek Jeep. Ya ampun, gercep banget ya PJ Gubernur satuin. Kalau giliran buat kenyamanan pribadi, langsung aja tuh diajuin anggaran. Pertanyaannya, kerjanya udah bener belum? Udah berbuat apa untuk DKI? Baru juga gantiin Anies Baswedan, udah ngajuin mobil baru aja. Kerja dulu pak, kerja yang benar. Tuh banjir, diurusin tuh banjir, gimana caranya banjir tuh bisa cepet surut kayak zamannya Pak Anies Baswedan. Pikirin juga tuh kesejahteraannya warga DKI. Jangan warganya masih banyak yang hidupnya susah, PJ Gubernurnya malah ngajuin mobil baru, nggak tanggung-tanggung, ngajuinnya mobil Jeep 2,3 M bo. Duit rakyat mau dihambur-hamburin buat beli mobil barunya PJ Gubernur yang pada saat berkuasa tidak dipilih oleh warga DKI. Kerja belum apa-apa kok udah minta mobil baru. Yang kebakaran depo Pertamina, yang jadi komisaris Pertamina Ahok, yang jadi menteri BUMN-nya Erick Thohir. PJ Gubernur DKI sekarang namanya Heru, yang ngasih KTP ke warga Tanah Merah namanya Jokowi. Tapi giliran kebakaran yang disalahin, yang dicaci maki sama buzzer RP Anies Baswedan. Kok kayaknya PR-nya buzzer RP tuh banyak banget ya untuk ngejatoin Anies Baswedan.
Jangan-jangan kakek, nenek, bapaknya para buzzer RP itu kalau jatuh kepleset, itu salahnya Anies Baswedan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemerintah akan hapus pegawai honorer mulai November 2023. Pemerintah berencana untuk menghapus pegawai honorer yang bekerja di kementerian atau lembaga. Penghapusan itu akan dimulai pada November 2023. Di tengah rencana penghapusan tenaga honorer tersebut, ternyata ada jutaan tenaga non-ASN saat ini. Menurut Menpan RB Azwar Anas, pemberhentian massal akan berpengaruh terhadap pelayanan publik. Sementara itu, pemerintah tidak bisa mengangkat seluruh pegawai honorer menjadi ASN karena membebani APBN. Ini sih sumpah parah banget ya ngomongnya. Sedangkan rencana penghapusan tenaga honorer tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi yang ditandatangani oleh Cahyokumolo pada 31 Mei 2021. Ini sumpah ya, gue gak ngerti banget sama pemerintahannya Pak Jokowi yang ngakunya pro wong cilik, yang bilangnya kerja tapi gak tahu hasil kerjanya buat siapa. Kok ya bisa-bisanya gitu loh ngangkat honorer di PNS dibilang akan membebani APBN. Kata pendukungnya pemerintah Pak Jokowi hebat, pro wong cilik, tapi ngangkat honorer jadi PNS aja gak sanggup. Kalah banyak dong sama Pak SBY yang sukses mengangkat 1,1 juta honorer menjadi PNS tanpa persyaratan apapun. Dan Pak SBY nggak perlu tuh ngaku-ngaku paling pro wong cilik, paling kerja, tapi hasilnya rakyat lebih sejahtera, rakyat lebih dilayani. Kenapa sih pemerintahnya Pak Jokowi ini kalau untuk rakyat kecil dibilangnya selalu membebani APBN lah, sampai subsidi dicabut-cabut? Tapi kalau giliran buat pejabat pajak mah gajinya sampai puluhan juta ya Pak. Belum lagi bonusnya sampai ratusan juta. Giliran ngangkat honorer ke ASN nggak sanggup, malah dikatain jadi beban APBN. Katanya paling peduli wong cilik. Mana dong? Tepis isu AHY gantikan Zainuddin Amali sebagai Menpora, Demokrat kami di luar pemerintahan sampai 2024. Guys, VT ini gue buat untuk menjawab hoax yang berkeliaran yang bilang AHY bakal menggantikan Zainuddin Amali sebagai Menpora. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan Partai Demokrat akan tetap berada di luar pemerintahan hingga 2024. Partai Demokrat mengatakan tidak terpikir sedikit pun untuk menjadikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disebut dengan AHY sebagai Menpora untuk menggantikan Zainuddin Amali. Sebelumnya, Eksekutif Direktur Para Sindikat Ari Nur Cahyo memperkirakan posisi Menpora yang ditinggalkan oleh Zainuddin Amali akan digantikan oleh AHY. Namun hal tersebut langsung ditepis oleh juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra yang mengatakan Partai Demokrat akan berada di luar pemerintahan hingga 2024 nanti. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan berada di dalam pemerintahan pada periode 2024 sampai 2029. Jadi jelas ya guys ya, untuk isu yang beredar di luar sana yang mengatakan AHY akan menggantikan Zainuddin Amali sebagai Menpora, itu isu nggak benar alias hoax. Jadi yang benar adalah Demokrat akan terus bersama rakyat, menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak rakyat dengan berada di luar pemerintahan hingga 2024.